Monica Evangelis Siregar dari kelompok 5 Biologi. Saya akan menjelaskan salah satu fauna atau hewan dari Indonesia bagian tengah, yakni burung maleo. Pertama-tama, saya akan menjelaskan ciri-ciri dari burung maleo ini. Burung maleo memiliki bulu berwarna hitam, kulit sekitar mata berwarna kuning, kaki abu-abu, iris mata berwarna merah kecoklatan, paruh jingga, dan bulu sisi bawah berwarna merah muda keputihan. Burung maleo senkawar ini, atau yang biasa disebut juga sebagai burung maleo, memiliki nama ilmiah Macrocephalon maleo yang merupakan burung gosong berukuran sedang dengan panjang sekitar 55 cm dan merupakan satu-satunya burung yang ada di dalam genus tunggal Macrocephalon. Yang unik dari burung maleo ini adalah saat baru menetas, burung maleo ini langsung bisa terbang. Apakah burung maleo ini adalah hewan langka? Ya, benar. Burung ini merupakan salah satu dari daftar hewan langka yang ada di Indonesia karena habitat hutan yang hilang dan akibat aktivitas pengumpulan telur yang mengakibatkan berkurangnya populasi burung maleo yang ada di Indonesia, sehingga lama-kelamaan mereka terancam punah. Kenalkan, nama saya Edwin Hujaya, saya dari kelompok 5 ingin memperjelaskan fauna Indonesia bagian tengah, yaitu komodo. Komodo atau juga disebut biawak komodo adalah spesies biawak besar. Komodo ini bisa ditemukan di Indonesia bagian tengah yang terdapat di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Biawak ini oleh penduduk asli Pulau Komodo juga disebut dengan nama setempat Ora. Komodo merupakan spesies terbesar dari familia Pharanidae, sekaligus kadal terbesar di dunia dengan rata-rata panjang 2-3 meter dan beratnya bisa mencapai 100 kg. Komodo merupakan pemangsa puncak di habitatnya karena sejauh ini tidak diketahui adanya hewan karnivora besar lain selain biawak ini di sebarang geografisnya. Komodo liar hanya terdapat dan hanya bisa ditemukan di Indonesia di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Komodo, Rinca, dan beberapa pulau terkecil di sekitarnya serta di pesisir barat Pulau Flores. Habitat komodo adalah padang rumput terbuka dan hutan belukar, terkadang juga di pesisir pantai. Komodo beraktivitas pada siang hari hingga sore hari, tetapi tetap berteduh ketika suhu udara sangat panas. Komodo adalah binatang yang penyendiri dan hanya berkumpul bersama pada saat makan atau berkembang biak. Biawak ini dapat berlari cepat hingga 20 km per jam pada jarak yang pendek. Komodo juga pandai berenang dan mampu menyelam sedalam 4,5 meter serta pandai memanjat pohon menggunakan cakar mereka yang kuat. Untuk tempat berlindung, komodo mampu menggali lubang selebar 1-3 meter dengan tungkai depan dan cakarnya yang kuat. Karena ukuran tubuhnya dan kebiasaan tidur di dalam lubang, komodo dapat menjaga panas tubuhnya selama malam hari dan mengurangi waktu berjemur pada pagi hari selanjutnya. Komodo termasuk golongan karnivora, akan tetapi biawak ini lebih sering memakan daging bangkai. Penelitian yang ada menunjukkan bahwa biawak komodo berburu mangsa hidup dengan cara mengendap-endap diikuti dengan serangan tiba-tiba terhadap korbannya. Ketika mangsa itu sudah dalam jangkauannya, komodo segera menyerangnya dengan menggigit pada sisi bawah tubuh atau tenggorokan. Komodo menemukan mangsanya dengan menggunakan lidahnya yang dapat merasakan bau mangsa, binatang mati, atau sekarat pada jarak hingga 9 km. Komodo memakan buruannya dengan cara mencabik potongan besar dari daging lalu menelannya bulat-bulat, sementara tungkai depannya menahan tubuh mangsanya. Untuk mangsa berukuran kecil hingga sebesar kambing, terkadang komodo langsung menghabiskannya sekali telan. Air liur pada mulut komodo membantunya menelan mangsanya. Meskipun begitu, proses menelan tetap memerlukan waktu yang panjang. Biasanya 15-20 menit diperlukan untuk menelan seekor kambing.
Komodo kadang-kadang berusaha mempercepat proses menelan itu dengan menekan daging mangsanya ke pohon atau batu untuk memaksa daging masuk melewati kerongkongannya. Untuk menghindari penyumbatan udara ketika menelan, komodo bernapas melalui sebuah saluran kecil di bawah lidah yang berhubungan langsung dengan paru-parunya. Rahangnya komodo dapat dibuka dengan leluasa karena otot tenggorokannya yang lentur memungkinkan komodo dapat melahap mangsa yang besar hingga sebesar 80% bobot tubuhnya sendiri dalam sekali makan. Mangsa komodo dewasa diantaranya reptilia kecil, babi hutan, kambing, rusa, kuda, dan kerbau. Sedangkan komodo muda memangsa serangga, telur, mamalia, dan reptilia kecil. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Halo, nama saya Cherry Arif dari 10 MIPA 6 dan sekarang saya akan menjelaskan tentang pesut mahakam. Pesut mahakam merupakan hewan mamalia yang sering disebut dengan lumba-lumba air tawar yang bersatu terancam. Dinamakan pesut mahakam karena banyak ditemukan di Sungai Mahakam. Tempat persebarannya juga ada di Sungai Irrawaddy Myanmar dan Sungai Mekong Kamboja. Terkenal dengan nama Irrawaddy Dolphin di kalangan peneliti barat. Hewan ini dibedakan dengan sepupunya, pesut Australia, berdasarkan tengkorak dan siripnya. Perbedaan lainnya terdapat di warna kulit. Pesut mahakam hanya memiliki 2 warna, sementara pesut Australia memiliki 3 warna kulit. Bentuk kepala pesut mahakam bulat seperti umbi, serta mempunyai mata yang kecil. Peneliti mengatakan bahwa ini merupakan bentuk adaptasinya terhadap air yang berlumpur. Tubuhnya polos tanpa motif khas. Sementara sirip punggungnya kecil dan melebar di belakang pertengahan punggung. Sirip dadanya lebar dan membulat. Lalu dahinya bundar serta tak memiliki moncong seperti lumba-lumba lainnya. Panjangnya berkisar antara 1,5 sampai dengan 2,8 meter. Berat lahir sekitar 12,3 kg dan berat dewasa sekitar 123,5 kg. Musim kawin pesut mahakam dimulai dari Desember sampai dengan Juni. Pesut jantan akan bersaing dengan pejantan lainnya untuk betina. Lalu pesut betina akan mengalami periode kehamilan antara 9 sampai dengan 14 bulan. Jumlah anak yang dilahirkan hanya ada 1 dalam setiap periode, sangat sedikit. Padahal periode kehamilannya hanya setiap 3 tahun sekali. Hewan ini memiliki umur yang cukup panjang, yakni dapat hidup hingga usia 28 tahun. Bahkan ada pula yang sanggup hidup hingga usia 30 tahun. Sayangnya, pesut mahakam ini diperkirakan tinggal 80 ekor di Indonesia. Sementara di negara-negara tetangga, jumlahnya pun tak jauh berbeda. Di Sungai Mekong diperkirakan tinggal 78 sampai dengan 91 pesut yang tersisa. Maka dari itu, pesut mahakam dikategorikan sebagai hewan yang sekarang terancam punah. Penyebab kematian pesut mahakam paling umum adalah terperangkap di jaring ikan. Ketika terperangkap, ia akan kehabisan oksigen dan mati di tempat. Pesut yang terjerat mengalami asphyxiation atau kekurangan oksigen. Padahal biasanya pesut akan muncul ke permukaan air untuk mengambil oksigen. Orangutan atau biasa disebut mawas adalah salah satu jenis kera besar dengan lengan panjang dan berbulu kemerahan atau coklat yang hidup di tropis Malaysia dan Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dan Sumatera. Istilah orangutan diambil dari kata bahasa Melayu, yaitu orang yang berarti manusia dan hutan yang berarti hutan. Orangutan mencakup 2 spesies, orangutan Sumatera atau disebut Pongo abeli dan orangutan Kalimantan, Borneo Pongo pygmaeus. Orangutan memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan manusia dengan tingkat kesamaan DNA sebesar 96,4%. Ciri orangutan memiliki tubuhnya gebuk dan besar, berleher besar, lengannya panjang dan kuat, kakinya pendek dan tertunduk dan tidak punya ekor.
Dengan tinggi 1,25 meter sampai 1,5 meter, tubuh orang hutan diselimuti rambut merah kecoklatan. Mereka mempunyai kepala besar yang dengan posisi mulutnya tinggi. Saat mencapai tingkat kecepatan seksual, orang hutan jantan memiliki pelipis yang gemuk pada kedua sisi, umur-umur yang besar, rambut menjadi panjang dan tumbuh janggut di sekitar wajah. Mereka punya indera yang sama seperti manusia, yaitu pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecap, dan peraba. Orang hutan jantan sekitar 50-90 kg, sedangkan orang hutan betina beratnya sekitar 30-50 kg. Telapak tangan mereka mempunyai 4 jari-jari panjang ditambah 1 ibu jari. Telapak kaki mereka juga memiliki susunan jari jemari yang sama dengan manusia. Orang hutan masih termasuk dalam spesies kera besar seperti gorila dan simpase. Golongan kera besar masuk dalam klasifikasi mamalia, memiliki ukuran otak yang besar, matanya mengarah ke depan, dan tangannya yang dapat melakukan genggaman. Orang hutan yang berada dalam genus pongon terdiri dari 3 spesies, yaitu orang hutan Kalimantan atau Borneo dan orang hutan Sumatera, serta orang Tapanuli, nenek moyang orang Sumatera, dan berbeda sejak 1,1 tahun sampai 2,3 juta tahun yang lalu. Penelitian genetik telah mengidentifikasi tingkat subspesies orang tua Borneo, Pygmaeus, dan Pemmorio merupakan masing berdiferensiasi sesuai dengan daerah sebaran geografisnya dan mengikuti ukuran tubuh. Orang hutan ditemukan di wilayah hutan hujan tropis Asia Tenggara, yaitu di Pulau Borneo dan Sumatera, di wilayah bagian negara Indonesia dan Malaysia. Mereka bisa tinggal di pepohonan lebat dan membuat sarangnya dari dedaunan. Orang hutan dapat hidup dengan berbagai tipe hutan, baik hutan kering, perbukitan, dan dataran rendah, daerah aliran sungai, hutan rawa air tawar, rawa gambut, tanah kering, di atas rawa bakau dan nipah, sampai ke hutan pegunungan. Orang hutan dapat ditemukan di wilayah Kalimantan pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut, sedangkan untuk orang hutan Sumatera dapat ditemukan di hutan pegunungan pada ketinggian 1000 meter. Perkenalkan, nama saya Teresa Evangeline dari 10 MIPA 6, nomor absen 21. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu fauna Indonesia bagian tengah, yaitu Tarsius. Tarsius adalah primata dari genus Tarsius. Dahulu kala, Tarsius memiliki penyebaran yang luas. Akan tetapi, semakin berjalannya waktu, spesies yang hidup sekarang jumlahnya terbatas dan dapat ditemukan di pulau-pulau di Asia Tenggara. Primata kecil ini sering disebut sebagai monyet terkecil di dunia, meskipun satwa ini bukanlah monyet. Terdapat 9 jenis Tarsius yang ada di dunia. 2 jenis terdapat di Filipina dan sisanya 7 jenis terdapat di Sulawesi, Indonesia. Semua jenis Tarsius adalah hewan langka dan juga dilindungi di Indonesia. Nama Tarsius sendiri diambil dari ciri fisik tubuh mereka yang istimewa, yaitu tulang tarsal yang memanjang yang membentuk pergelangan kaki mereka sehingga mereka dapat melompat sejauh 3 meter dari satu pohon ke pohon lainnya. Panjang kepala dan tubuh Tarsius adalah 10-15 cm, tetapi kaki belakangnya hampir 2 kali lipat dari panjang tersebut. Mereka juga mempunyai ekor yang ramping sepanjang 20-25 cm. Setiap tangan dan kaki hewan ini memiliki 5 jari yang panjang. Jari-jari memiliki kuku kecuali pada jari kedua dan ketiga yang memiliki cakar yang mereka pakai untuk merawat tubuh. Bulu Tarsius sangat lembut dan berwarna coklat abu-abu, coklat muda, ataupun kuning jingga muda. Ciri fisik Tarsius yang unik lainnya adalah ukuran matanya yang sangat besar. Ukuran mata Tarsius lebih besar daripada ukuran otaknya. Tiap bola matanya berdiameter sekitar 16 mm. Ukuran matanya yang besar ini sangat bermanfaat bagi makhluk nokturnal ini sehingga mampu melihat dengan tajam dalam kegelapan malam. Tidak seperti kebanyakan binatang nokturnal lainnya, Tarsius tidak memiliki daerah pemantul cahaya di matanya. Mereka juga memiliki fovea, suatu hal yang tidak biasa pada binatang nokturnal.
Tarsius merupakan satwa insektivora dan menangkap serangga dengan melompat pada serangga itu. Mereka juga diketahui memangsa vertebrata kecil seperti burung, ular, kadal, dan kelelawar. Saat melompat dari satu pohon ke pohon lain, Tarsius bahkan dapat menangkap burung yang sedang bergerak. Habitatnya adalah di hutan-hutan Sulawesi Utara hingga Sulawesi Selatan, juga di pulau-pulau sekitar Sulawesi. Tarsius menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas pohon. Hewan ini menandai pohon daerah teritori mereka dengan urin. Penurunan populasi Tarsius dikarenakan rusaknya hutan sebagai habitat utama satwa langka ini. Selain itu, tidak sedikit yang ditangkap masyarakat untuk dikonsumsi dalam pesta anak muda. Binatang langka dan unik ini sangat sulit untuk dikembangbiakan di luar habitatnya. Tarsius tidak pernah sukses membentuk koloni pembiakan dalam kurungan, dan bila dikurung, Tarsius diketahui melukai dan bahkan membunuh dirinya karena stres. Sekian penjelasan Tarsius dari saya, terima kasih.